Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel KB Med. Sobat KB Med pasti sudah sering mendengar tentang istilah kanker, penyakit karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Penyebab kanker bisa sangat beragam, mulai dari faktor genetik, paparan zat berbahaya, gaya hidup tidak sehat, hingga infeksi tertentu. Kanker masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan, sehingga deteksi dini dan tata laksana yang tepat sangat penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan dari terapi yang diberikan. Teknologi nuklir menjadi salah satu perkembangan ilmu pengetahuan untuk deteksi dan tata laksana kanker. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu teknologi nuklir di bidang kesehatan, era baru deteksi dan tata laksana kanker. Apa hubungannya teknologi nuklir dengan penanganan kanker, dan bagaimana teknologi ini mengubah cara kita dalam mendeteksi kanker? Yuk kita bahas lebih dalam. Setiap tahunnya, jutaan orang di seluruh dunia diketahui menderita kanker. Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti karena dapat mengancam nyawa dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Untuk memahami lebih dalam mengenai teknologi nuklir, bersama kita sudah ada Dr. Yustia Tuti, spesialis kedokteran nuklir konsultan dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Beliau juga merupakan Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Indonesia. Yuk, kita tanyakan bersama ke beliau. Pagi Dr. Yustia, bagaimana kabar dok? Selamat pagi Dr. Farika. Senang sekali dok bisa barengan dengan dokter pagi hari ini untuk saling bertanya dan juga berbagi informasi kepada Sobat KB Med mengenai teknologi nuklir. Nah dok, tadi kan disebutkan mengenai teknologi nuklir. Jadi apa boleh minta tolong dijelaskan dok mengenai teknologi nuklir ini dan bagaimana manfaatnya dalam dunia kedokteran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Dr. Farika mengenai teknologi nuklir. Jadi teknologi nuklir itu adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan energi atau bahan yang berasal dari reaksi nuklir. Reaksi nuklir itu adalah suatu reaksi yang melibatkan inti atom. Teknologi nuklir ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai bidang seperti bidang energi, contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir, bidang kesehatan, kemudian bidang industri seperti industri pertanian, dan juga untuk riset ilmiah. Untuk salah satu contoh penerapan teknologi nuklir ini dalam bidang kesehatan ini adalah pemanfaatan zat radioaktif atau radiofarmaka. Nah, itu ada istilah yang baru ya dok ya, radiofarmaka. Jadi, apakah itu radiofarmaka dok? Jadi, Dr. Farika, radiofarmaka itu adalah senyawa kimia yang struktur molekulnya mengandung inti atom radioaktif yang digunakan dalam layanan kedokteran nuklir. Biasanya digunakan untuk diagnostik dan terapi penyakit. Saat ini, hampir 90% radiofarmaka ini digunakan untuk layanan penyakit kanker. Namun demikian, kita juga bisa gunakan untuk penyakit lainnya seperti penyakit jantung maupun penyakit saraf. Saat ini sudah diterapkan dalam praktek medis modern di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi dalam proses diagnostik, radiofarmaka ini digunakan pada teknik pencitraan seperti positron emission tomography atau kita kenal dengan PET scan dan single photon emission tomography atau yang kita kenal dengan SPECT. Jadi dok, radiofarmaka ini merupakan bahan yang mengandung radioaktif dan sering digunakan atau banyak digunakan dalam proses pemindaian seperti PET scan. Lalu apa bedanya kah dok radiofarmaka ini dengan media kontras yang juga sering kita gunakan untuk CT scan? Apakah sama dok? Jadi radiofarmaka dan media kontras ini tentu saja berbeda secara komposisi, fungsi, dan tata cara kerjanya Dr. Farika. Jadi kalau radiofarmaka itu adalah zat yang mengandung isotop radioaktif yang digunakan untuk diagnostik dan terapi, sedangkan media kontras itu adalah zat non-radioaktif yang digunakan biasanya untuk meningkatkan kontras visual pada pencitraan radiologi. Untuk radiofarmaka ini biasanya di dalamnya terdapat zat radioaktif, di mana zat radioaktif ini dia akan memancarkan radiasi yang dapat dideteksi oleh perangkat pencitraan PET maupun SPECT tersebut.
Sedangkan media kontras ini biasanya kita gunakan pada pencitraan radiologi seperti CT scan, kemudian MRI atau X-ray, sehingga lebih melihat suatu struktur anatomi dan atau kelainan dari penyakit. Jadi radiofarmaka ini memancarkan radiasinya sendiri dan berperan pada proses pemindaian PET scan. Nah, lalu apakah radiofarmaka yang paling banyak digunakan dok untuk proses ini? Baik Dokter Farika, jadi radiofarmaka yang paling sering kita gunakan untuk PET scan ini paling banyak itu adalah fluor 18 FDG. Jadi fluor 18 fluorodeoksiglukosa. Ini merupakan radiofarmaka yang analog glukosa. Jadi mirip dengan tata cara kerja glukosa. Kita ketahui bahwa glukosa ini adalah sumber energi utama untuk sel-sel tubuh, di mana kanker juga memerlukan glukosa untuk tumbuh dan berkembang. Jadi sel kanker ini umumnya lebih aktif dalam menggunakan glukosa karena membutuhkan lebih banyak energi untuk tumbuh dan berkembang, sehingga tingkat metabolisme sel kanker ini otomatis lebih tinggi dibandingkan dengan sel-sel normal biasa. Oh, begitu dok. Jadi memang sel kanker itu lebih aktif dibandingkan dengan sel normal ya dok ya. Nah, lalu bagaimana mekanisme kerja dari F18 FDG ini dalam tubuh kita dok? Mekanisme kerja radiofarmaka F18 FDG ini pada pencitraan PET scan biasanya F18 FDG ini diberikan kepada pasien ini melalui suntikan. Biasanya obat FDG ini akan diserap oleh tubuh pasien, di mana F18 FDG ini dia akan memancarkan sinar positron, di mana sinar positron itu akan bertemu dengan elektron dan akhirnya akan menghasilkan sinar gamma yang akan ditangkap oleh suatu alat yang berada di dalam PET scan, sehingga akan menghasilkan suatu citra, dan disitulah akan terlihat distribusi tangkapan zat radioaktif yang menggambarkan suatu proses, adanya proses sel kanker atau keganasan. Nah dok, tadi kan dokter Yustia menginformasikan bahwa radiofarmaka ini memancarkan sinar gamma yang kemudian dideteksi oleh PET scan. Nah, apakah penggunaan radiofarmaka ini aman dok untuk pasien? Ataukah terkait dengan mitos dan pertanyaan yang banyak beredar di masyarakat dok? Apakah apabila pasien pulang nanti, mereka akan memancarkan sinar radioaktif ini ke keluarga sekitar? Atau bagaimanakah dok kiranya? Ada penjelasan kah dok? Ya, untuk radioaktif F18 FDG ini karena waktu paruhnya itu sangat singkat, itu kurang dari 2 jam, jadi memang cukup aman untuk pasien dan lingkungan sekitar, karena biasanya pasien kita isolasi sebentar, lebih kurang 45 menit sampai 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Ah, baik dok, berarti radiofarmaka ini aman dan pasien tidak akan memancarkan radiasi pada saat mereka pulang nanti ya dok ya. Nah, terkait pertanyaan satu yang menggelitik lagi nih dok nih. Nah, kira-kira ada batasan nggak ya dok, berapa banyak pasien dapat mendapatkan PET scan atau diberikan radiofarmaka dalam setahun? Apakah ada petunjuk lebih lanjut dok mengenai hal ini? Ya, Dokter Farika, jadi tidak ada batasan radiasi yang pasti untuk pasien. Asal radiasi tersebut lebih banyak manfaatnya dibandingkan resikonya. Jadi yang penting dokter itu akan memberikan radiasi kepada pasien itu dengan menerapkan prinsip keamanan bagi radiasi untuk pasien. Jadi pertama itu justifikasi, artinya pemberian radiasi tersebut mempunyai manfaat yang lebih besar dari resikonya. Kemudian optimasi, di mana dosis radiasi itu harus sesuai dan diminimalkan tanpa mengurangi kualitas hasil pencitraan maupun terapi. Dan pemantauan, jadi setiap pemberian radiasi ini harus dicatat dan dipantau. Jadi jika seperti yang Dokter Farika tanyakan tadi, jadi kebutuhan penggunaan PET scan ini harus sesuai dengan indikasi. Jadi misalnya pasien memerlukan pemeriksaan PET scan dalam waktu 3 bulan setelah dilakukan PET scan pertama, itu boleh saja, asal sesuai dengan indikasi. Contohnya biasanya kita lakukan untuk pasien kanker kelenjar getah bening, di mana biasanya kita harus tahu evaluasi respon dari terapi yang diberikan, contohnya kemoterapi, itu dokter akan mengganti atau
melanjutkan kemoterapi yang telah diberikan ke pasien. Wah, terima kasih banyak ya Dr. Yustiatuti untuk pencerahannya di episode kali ini. Nah, Sobat Kalbemet, jadi kesimpulannya, teknologi nuklir khususnya melalui penggunaan radiofarmaka yang mengandung isotop radioaktif memiliki peran yang penting dalam bidang kesehatan, terutama untuk mendeteksi keberadaan sel kanker melalui proses pencitraan seperti PET scan atau SPECT, serta membantu penilaian stadium dan memantau respons terhadap pengobatan. Meskipun melibatkan penggunaan bahan radioaktif, prosedur ini aman karena dilakukan dengan dosis yang terukur dan pengawasan yang ketat. Sobat Kalbemet, nantikan episode berikutnya mengenai kegunaan radiofarmaka dalam tata laksana kanker ya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like dan share video ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari informasi channel Kalbemet. Untuk mengetahui informasi mengenai kanker lainnya, Sobat Kalbemet bisa follow akun IG-nya One Onco atau IC3 ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.